kita mengangkat satu tema, yaitu hakikat hidup manusia. Jadi kita masuk pada hakikat hidup. Buat apa sih kita ini hidup di muka bumi? Tujuannya apa? Dan pada akhirnya kita harus bagaimana? Harus kemana? Ya. Hidup di dunia, hakikat hidup dunia itu tentu kita sudah paham karena sudah sering kita membaca di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, surat 29, ayat 64, surat 57, atau Al-Hadid ayat 20. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang hakikat manusia. Kenapa Allah mencipta manusia di muka bumi ini? Ketika kita berbicara tentang hakikat hidup, maka tentu tidak lepas dari hakikat hidup dunia dan hakikat hidup akhirat. Apa hakikat hidup dunia itu dan apa hakikat hidup di yaumil akhir nanti? Kalau kita ingin memahami hakikat hidup dunia, maka tentu kita harus paham apa itu dunia. Karena kalau kita nggak paham apa dunia, lalu bagaimana kita memahami hakikat hidup yang sedang kita jalani di dunia? Dunia sesuai dengan namanya, dunia dalam bahasa Arab dunyan. Ad-dunya mata, ya, dunia. Dunia diambil dari kata dana, yadunu, dunyan, gitu. Dana, yadunu, dunyan. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab atau tasrif, timbangan-timbangan kata dalam bahasa Arab, dia tentu tahu. Dana, yadunu, dunyan. Apa arti dunia? Apa arti dana? Dana artinya dekat. Dekat. Makanya orang bilang danautu minal masjid. Saya dekat dari masjid. Jadi dunia itu artinya dekat. Kenapa dunia dinamai oleh Allah dekat? Karena kehidupan di dunia ini singkat, pendek, sangat pendek, sangat dekat. Dekat pada kematian, dekat menjemput datangnya ajal, dekat menuju kehidupan berikutnya. Jadi kehidupan dunia ini sangat singkat, maka dinamai dunia. Jika dibandingkan dengan kehidupan di hari kemudian, dunia ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu, di sisi Allah, ya, di yaumil akhir nanti, satu hari kata Allah itu sama dengan 1000 tahun hari yang engkau hitung. Itu. Jadi satu hari di hari kemudian
perbandingannya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya dinamai dekat, sangat singkat. Sementara umur kita gimana kata Nabi? Umur kita kata Rasulullah, likulli ummatin hasad wa hasadu ummati bainas sittina was sab'in wa qallama yazidu ala dalik. Setiap umat punya masa panen. Umat-umat dahulu ada masa panennya dia. Tapi umatku kata Nabi masa panennya ya cuma usia 10 sampai 70 tahun. Itu rata-ratanya. 70 tahun. Kalau umat dulu ya mungkin ratusan tahun. Nabi Nuh ya mungkin bisa lebih dari 1000 tahun. Kaum Ad, kaum Samud ya beratus-ratus tahun. Tapi umatku kata Nabi masa panennya itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Wa qallama yazidu ala dalik. Sangat sedikit umatku itu usianya lebih 70 tahun. Ya, itu sedikit kata Nabi. Mayoritasnya nih 60 70. Bahkan ada yang kurang dari 60. Seperti itu. Nah, kalau 60 tahun atau 70 tahun, anggaplah kita ini semua usianya 70 tahun. Meninggal. Kan di hari kemudian satu hari sama dengan 1000 tahun kata Quran. Berapa persen coba untuk kehidupan satu hari di hari kemudian? Berapa persen itu? 0,07%. Masya Allah. 0,07%. Coba jika dibandingkan kehidupan satu hari dari kemudian dengan usia 70 tahun di dunia, makanya dunia dinamai dunia singkat, sangat singkat kata Allah itu. Ya, kata Nabi, orang di padang mahsyar itu berapa lama? Dalam sabda Rasulullah, berapa lama di padang mahsyar? 50.000 tahun di padang mahsyar doang ini. 50.000 tahun yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Nah, berapa lama itu Pak? Udah dihitung aja deh pakai kalkulator. Kayaknya 50.000 tahun kali 1000 tahun per harinya. Satu tahun berapa hari? 365 hari. Berarti 365.000 kali 50.000. Berapa tuh Pak? Kayaknya HP kita nggak muat itu dah. Ya, 18.250.000.000 tahun. Itu di padang mahsyar doang. Di padang mahsyar doang itu. Belum masuk surga, belum masuk neraka, itu belum. Ini masih transitnya lah, proses dihisap sampai selama itu. Bayangkan. Nah, dunia cuma 0,07% untuk kehidupan satu hari. Makanya singkat, makanya dinamai dunia. Karena kita memang sangat singkat, cuma kayak mampir sebentar, lalu kemudian lanjut. Gitu. Dunia bukan tujuan, dunia ini hanya transit. Tapi tempat transit yang menentukan masa depan. Karena ad-dunya mazra'atul akhirat. Di dunia inilah yang akan menentukan kehidupanmu di akhirat. Walaupun singkat, menentukan kehidupan di akhirat. Itu kata Nabi. Ya, itu yang dimaksudkan dengan dunia.
Kedua, tadi dari segi bahasa, dan kita lihat dalam Quran ya. Yang kedua, Al-Quran mengatakan dunia ini hanya tempat bermain, bersendah gurau, ya bercanda, laibun, walahwun, wazinatun, watafakhurun, watakasurun fil wal. Ya, dunia ini tempat kamu bermain, bersendah gurau. Yang dimaksud bermain ini bukan main catur. Dunia ini tempat permainan kehidupan. Segala intrik, segala gaya, segala strategi, segala taktik, itulah kehidupan duniawi. Nah, kita lihat bapak-bapak kemarin, wah seru. Dukungannya, wah ada yang dukung paslon nomor 1, ada yang paslon nomor 2, ada yang nomor 3. Luar biasa ya. Segala strategi dan ini. Tapi itulah dunia. Dunia itu yang menentukan ialah tetap pemiliknya, Allah. Kita ini hanya bermain dan bermain, tapi ditentukan oleh pemiliknya. Gitu. Yang menentukan tetap Allah. Tapi sebagai orang yang hidup di dalam kehidupan duniawi, mereka inilah yang menjadi aktornya. Jadi aktor utama permainan ini manusia ini. Tapi yang mengatur, menentukan finalnya, akhir dari seluruh permainan itu yang di atas. Makanya orang Islam itu selalu mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ya sudah, itu takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Gitu. Cuma, nah ini ada cumanya nih. Dari permainan kita ini, itu Allah akan menilai mana yang ikhlas, mana yang mencari ridha Allah, mana yang hanya sebatas mencari keuntungan duniawi. Yang ikhlas mencari ridha Allah, itu dicatatnya di sisi Allah sebagai orang yang ibadah kepada Allah. Sedangkan selain dari itu, itulah benar-benar orang yang rugi, tertipu dengan kehidupan dunia. Gitu. Jadi permainan ini memang luar biasa, menegangkan, ya, sampai-sampai kadang-kadang menguras emosi, ya. Tapi itulah permainan dunia. Sehebat apapun emosi kamu yang tumpah ruah ketika itu, jika tujuannya mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah itu bahagian dari ibadah kita kepadanya. Baik dalam bentuk materi, waktu, tenaga, semuanya itu ibadah, pengabdian kepada Allah. Tapi bagi orang yang memang hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, haba'am mansura, semua permainannya itu hanyalah debu yang berterbangan, nggak ada nilainya di sisi Allah. Dia nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang membedakan orang mukmin dan orang kafir. Maka orang mukmin dia bermain sambil mencari ridha Allah, karena pada akhirnya nanti dia akan mendapat apa yang Allah janjikan. Orang kafir hanya bermain sekedar sebuah permainan duniawi, ya, memuaskan apa yang dia inginkan, memuaskan nafsunya, kelompoknya, dan lain-lain sebagainya. Itulah dunia. Dan disinilah pembedanya. Jadi sini pembeda orang mukmin dari seluruh aktivitas duniawinya itu. Oh, dia ibadah kepada Allah. Orang kafir? Enggak. Karena dia ibadah kepada Allah, maka ada janji-janji Allah yang Allah pasti penuhi.
Maka Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Surah 51 ayat 56. Atau di surah Al-An'am 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya pengorbananku, waktu, materi, tenaga, pikiran, semua ini aku kerahkan. Wa mahyaya, seluruh aktivitas hidupku, wa mamati, jalan kematianku, lillah, semuanya karena Engkau ya Allah. Gitu. Itulah orang mukmin. Jadi yang menggerakkan orang mukmin dari seluruh permainan duniawi itu ialah ibadah. Itu yang menggerakkan hatinya. Tidak ada yang lain. Kalau ada orang yang menggerakkan hatinya itu untuk kepuasan nafsunya, itu pasti bukan ibadah. Ya, itu pasti bukan ibadah. Itu tadi kata Allah apa? Yang mencari kepuasan nafsu, yang mencari kepuasan kelompok, yang mencari kepuasan duniawi, bukan mencari ridha Allah, semua aktivitasnya itu kata Allah haba'an mansura, debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Allah tidak akan memberikan balasan apa-apa. Itu hebatnya orang mukmin. Ya, istimewanya orang mukmin di situ. Baik. Itu antara lain. Jadi laibun walahwun wazinatun. Coba kita lihat di surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mataul hayatid dunya. Tuh. Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Kita semua menganggapnya bagus, kata Allah, dalam pandangan kita. Apa itu? Hubbus syahawat. Laki-laki melihat cewek cakep, dia ada kecenderungan, wish, cakep bener. Perempuan melihat cowok ganteng, wish, kayak gitu kali Nabi Yusuf ya. Kayak gitu. Ada rasa itu, rasa cenderung kepada lawan jenis. Itu Allah tanamkan, gariza, insting, naluri kita itu memang selalu muncul begitu. Dari lahir kita dicipta seperti itu kata Allah. Hubbus syahawat minan nisa. Seneng banget dia kepada perempuan-perempuan yang cantik. Wal banin. Wah, suka banget dia membanggakan anaknya. Ya, seneng dengan anak-anak. Kalau lagi masa lucu-lucunya usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pokoknya deh raja kayak apa sih anak itu. Ya. Atau dia sudah sukses, sudah berhasil kerja di sini, pemimpin di sini. Wah, menjadi satu kebanggaan. Ya, bangga orang tuanya. Nah, itu ada kecenderungan begitu kata Allah. Wal qanatiril muqantarah, dan harta benda dalam bentuk emas, perak, ternak, perkebunan, semua itu orang punya, ada keinginan seperti itu. Itu secara alamiah Allah tanamkan pada diri kita. Tapi, ya ini ada tapinya. Kalaupun Allah menanamkan dalam diri kita seperti itu, jangan sampai itu yang menjadi tujuan hidup.
kecenderungan tadi yang Allah tanamkan pada diri kita itu Allah kasih supaya kita pakai ibadah kepada Allah. Ya, emas dipakai untuk ibadah. Maksudnya gimana? Bantu orang yang tidak mampu, bersedekah dan segalanya. Emas, perak, intinya semua harta benda. Ya, supaya kita dapat membantu mereka yang membutuhkan. Itulah kehidupan duniawi. Tapi Allah menyatakan bahwa watafakhurum watakasurum fil amwali wal aulad. Kamu membangga-banggakan diri dengan anak yang berhasil, membanggakan diri dengan harta yang melimpah. Itu tempatnya di dunia. Tapi orang mukmin insya Allah tidak demikian. Ya, karena dia tahu apa yang ada di tangannya itu hanyalah titipan Allah, bersifat sementara, yang pada akhirnya nanti Allah akan mengambil atau meminta pertanggungjawaban. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Nabi yang paling kaya itu siapa ya? Abdurrahman ya, Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Nabi itu bilang gini, Abdurrahman bin Auf itu memang kaya, tapi sayang dia paling akhir masuk surga karena saking banyaknya hartanya yang harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Wah, sedih Abdurrahman bin Auf, sedih. Waduh. Akhirnya dia berusaha supaya dia masuk ke dalam golongan orang yang cepat masuk surga. Dan orang yang cepat masuk surga itu ya orang miskin. Dia berusaha miskin. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Caranya bagaimana? Di Arab itu pernah kejadian pada masa sahabat, korma yang sudah mulai agak membusuk dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf, yang kalau dijual di pasar nggak ada lagi yang mau beli, nggak ada yang beli. Sama Abdurrahman bin Auf dibeli semua itu. Wah, senang tuh para pemilik korma itu, ya. Jadi petani-petani korma senang. Kenapa? Abdurrahman bin Auf membeli kormanya yang semestinya udah nggak terjual. Kenapa Abdurrahman bin Auf begitu? Pengen miskin dan pengen lebih duluan masuk surga. Iya, karena Nabi bilang Abdurrahman bin Auf memang kaya, tapi sayang dia terakhir masuk surga. Saking banyaknya hartanya. Diminta pertanggungjawaban itu. Udah dia beli semua petani pada senang. Dia juga udah merasa senang ini. Wah, uangnya sudah membantu orang-orang yang tidak mampu tadi. Uangnya Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba datang dari Yaman. Di Yaman ada penyakit, ada wabah. Wabah menular kemana-mana. Ini katanya obatnya korma yang udah membusuk. Korma yang mau membusuk. Maka mereka datang dari korma pun dengan harga 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf bukannya tambah miskin, malah tambah kaya. Dibeli 10 kali lipat. Dia juga heran, lo kok jadi begini? Ya, itulah takdir Allah. Memang kalau Allah mau kasih sebenarnya nggak bisa ditolak. Kalau Allah mau ngambil yang nggak bisa dielakkan. Ya, cuma caranya kadang-kadang yang nggak benar. Dasarnya rezeki itu udah benar. Ini rezeki tidak pernah salah alamat. Itu udah benar. Rezeki itu nggak pernah salah alamat. Cuma bagaimana cara mendapatkannya, ini biasanya yang salah. Itu biasanya yang salah. Rezekinya sebenarnya memang 10 juta.
Tapi karena dia melihat ada kesempatan mendapatkan uang 10 juta dengan cara yang tidak halal, dia melalui cara itu. Padahal emang takdirnya dia mestinya dapat sebegitu. Tapi dia milihnya jalan yang nggak benar. Kembali kepada manusianya. Satu ketika gini Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mau sholat, dan di situ ada anak-anak remaja disuruh sama Ali bin Abi Thalib, udah kamu jagain kuda saya ya, saya mau sholat dulu. Kudanya itu ada pelana, wah itu harganya mahal. Dia ceritanya disuruh jagain, dia jagain. Sholatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedang sholat, anak ini punya pikiran, wah ini kan pelana kuda mahal, kalau saya jual saya dapat duit. Lalu anak itu mengambil pelana kudanya Ali bin Abi Thalib, lalu dia pergi nyari pedagang, dijual sama dia, dapat duit. Setelah Ali bin Abi Thalib sholat, dia keluar, dia nyari itu kemana nih anak, enggak. Kenapa? Rupanya Ali bin Abi Thalib setelah sholat berniat, itu anak yang jagain kudanya mau dikasih duit sama Ali, mau dikasih duit. Tapi anak yang mau dikasih duit sama Ali ini menolong anak kudanya Ali, lalu dia jual, dia juga dapat duit, cuma caranya enggak halal. Coba kalau dikasih oleh Ali, mungkin nilainya jumlahnya sama, tapi ini halal. Lalu Ali bin Abi Thalib mencari, di mana pelana kuda saya? Ketemu di pedagang. Itu pelana kuda saya kayaknya itu. Kata pedagang, ini saya baru beli. Tadi ada anak remaja yang datang ke sini menjualnya. Saya beli sekian. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Padahal saya mau ngasih dia duit, nilainya sama, tapi dia lebih memilih cara yang haram. Ya, dia memilih takdirnya yang haram. Rezekinya sih memang sebegitu, cuma tadi dia memilih caranya. Nah itulah hidup kita. Dunia ini bagaimana cara kita? Caranya syar'i apa tidak? Kalau syar'i luar biasa, kalau enggak syar'i naudzubillah. Tapi yang pasti memang rezeki kita sebegitu sebenarnya. Itulah dunia. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali dulu ke penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, ad-duwaru salas. Ya, dar itu ada 3. Darud dunia, darul barzah, darul akhirah. Kata beliau, dar itu maksudnya alam. Darud dunia, alam dunia. Darul barzah, alam barzah. Darul akhirah, alam akhirat. Ya, beliau katakan darud dunia, alam dunia itu adalah alam jasmani. Alam jasmani. Karena semua yang ada dalam kehidupan duniawi ini, yang kita makan, yang kita minum, yang kita nikmati, yang kita beli, yang kita pakai, itu semua kebutuhan jasmani. Ntar lagi kita sahur. Sahurnya apa? Kebutuhan siapa itu? Jasmani.
Kita minum kopi, minum teh. Nih saya tadi minum kopi nih sebelum ke sini, makanya nggak ngantuk. Iya, takut. Saya minum kopi, saya sebenarnya tidak suka minum kopi. Tapi saya minum itu kenapa? Saya takut ngantuk di jalan. Iya. Jadi minum kopi kita. Wah, enak nih kopi. Ya. Kebutuhan siapa? Jasmani. Makan buah. Wah, korma ketika buka puasa. Kebutuhan siapa? Jasmani. Maka alam duniawi ini kata Ibnu Taimiyah itu adalah alam jasmani, karena semua proses yang kita jalani itu merupakan proses jasmani. Nyari duit untuk makan diri kita, keluarga kita, jasmani. Semuanya kebutuhan jasmani. Iya. Makanya dunia disebut alam jasmani. Itu. Lalu kemudian setelah kita meninggalkan dunia ini, kita masuk pada alam yang kedua yang disebut dengan alam barzah, alam roh. Kenapa dinamai alam roh? Karena alam itu yang semua proses yang ada di sana itu yang merasakannya adalah roh. Kalau kita udah mati, Quran mengatakan la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Siapa yang mendapat rezeki? Jasmani kita. Coba lihat, loh kok udah hancur jasmaninya, yang dapat rezeki apa? Kok Quran bilang dapat rezeki? Roh. Jadi alam barzah atau alam roh itu merupakan kebutuhan roh manusia, bukan kebutuhan jasmani. Meskipun di alam barzah kadang-kadang juga dirasakan oleh jasmani, kadang-kadang dirasakan oleh jasmani. Nah, ini ada kajian khusus tentang Jannatul Ma'wa oleh Profesor Shaltut. Ya, apa itu Jannatul Ma'wa kata beliau? Jannatul Ma'wa itu, kalau kita kan jannah surga, Ma'wa berarti surga Ma'wa. Beliau katakan Jannatul Ma'wa yaitu tempat transit menuju surga. Jannatul Ma'wa tempat berkumpulnya semua roh di Illiyin. Kan kata Quran, kalla inna kitabal abrar lafi Illiyin. Di Illiyin itu ada Jannatul Ma'wa. Ada yang mengatakan antara langit ke-7 dengan Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan antara langit ke-6 dan langit ke-7. Disitulah Jannatul Ma'wa. Semua roh orang beriman, semua roh para nabi dan rasul, semua ada di situ, menunggu datangnya kiamat. Ya, makanya Jannatul Ma'wa. Ma'wa artinya apa? Tempat istirahat, ya. Tempat berteduh. Jadi taman tempat roh orang mukmin beristirahat atau berteduh. Itu. Wallahu alam. Tapi kita nggak masuk ke situ. Di alam barzah hanya dua kemungkinan. Apakah di Illiyin ataukah di kantung? Siapa yang mengerti hakikat hidup duniawi, dia akan ditempatkan di Illiyin. Siapa yang tidak memahami, tidak mengerti hakikat hidup duniawi, nah hati-hati, boleh jadi tempatnya di Sijin. Karena tempat roh itu cuma dua, Illiyin atau Sijin. Orang mukmin di Illiyin, yang tidak beriman di Sijin. Siapa yang di Illiyin?
yang selalu kita minta dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat atas diri mereka ya Allah. Siapa yang Allah beri nikmat atas dirinya? Buka surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah yang ditempatkan oleh Allah bersama, satu, nabiyin, para nabi, dua, siddiqin, siddiq, tiga, syuhada, orang yang mati syahid, empat, wassalihin, orang soleh. Jadi yang ditempatkan di Illiyin empat ini, cuma empat. Itu sebabnya setiap baca Al-Fatihah kita selalu minta itu, siratal ladina an'amta alaihim, supaya kita dimasukkan ke dalam golongan salah satu dari yang empat. Jadi Nabi sudah pasti enggak, siddiq boleh jadi, syuhada boleh jadi, sholihin boleh jadi, ada peluang di situ. Itu. Jadi itulah yang dimasukkan siapa penghuni Illiyin empat ini. Selain dari yang empat ini, tempatnya di Sijin. Sijin itu apa? Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menguraikan ayat ini, kalla inna kitabal fujjar la fi sijin. Orang durhaka, orang maksiat, orang fujur itu diletakkan di sijin. Sijin huwal ardus sufla, kata Imam At-Tabari. Sijin itu ialah lapisan bumi paling bawah. Disitulah roh orang kafir, orang musyrik, orang maksiat, orang durhaka dihimpun oleh Allah, diazab menunggu datangnya hari kiamat. Itu. Jadi di perut bumi yang paling bawah, atau lapisan bumi yang ketujuh, disitulah mereka dibakar oleh Allah, rohnya dibakar di situ. Nah, apa memang dalam perut bumi itu panas, Bapak-bapak? Negara apa yang pernah mencoba dia bor bumi ini karena dia pengen tahu berapa sih diameter bumi ini? Soviet ya? Iya, di Siberia ya, atau di mana? Dia bor baru kedalaman 12.000 meter. Dia menggunakan baja yang paling kuat, pokoknya dia menurut keyakinan mereka nggak ada lagi yang lebih bagus dari ini. Dia ngebor kedalaman 12.000 meter. Apa yang terjadi? Mata bornya itu kayak plastik meleleh. Kenapa? Saking panasnya perut bumi ini. Saking panas. Jadi nggak bisa ditembus. Sampai sekarang itu dibuat, dipelihara itu, dipugar. Tahun berapa? 2007 ya. Ada berapa? Ada 8. Ada 8 pakar di bidang geologi, semuanya doktor. 7 ateis, 1 muslim. Yang lainnya ateis, tidak mengakui ada. Mereka ingin mengukur berapa kecepatan pergeseran lempengan bumi, maka dibor sampai pada kedalaman 7.000 meter. Mereka hiruk pikuk suara orang menangis berteriak-teriak.
Mereka pikir, oh itu suara mesin. Dimatikan. Tidak ada. Dimasukkan alat perekam dan ternyata berjuta-juta orang menangis karena disiksa. Apa kata para ateis itu? Mereka bilang gini, kami percaya ada neraka, tapi kami tidak percaya ada Tuhan. Ateis. Akhirnya apa? Mereka semua stres. Disuntik penghilang ingatan kecuali yang muslim. Karena yang muslim meyakini adanya yang disebut sijin. Sijin tempat yang paling panas di lapisan bumi paling bawah. Sampai seperti itu. Ya, baik. Biar ini oh ya, ini hampir jam 3 ya. Mohon maaf. Baru 2 alam, dunia, barzah. Satu lagi, alam akhirat. Alam akhirat hanya 2 tempat, surga dan neraka. Alam akhirat, alam keabadian. Alam akhirat perpaduan. Bapak Ibu, tadi kan Ibnu Taimiyah bilang, dunia ini alam jasmani. Alam barzah itu alam roh. Di dunia ini yang merasakan semua nikmat dan karunia itu hanya jasmani. Di alam barzah yang merasakan hanya roh. Ya, bukan jasmani. Meskipun ulama mengatakan kadang-kadang jasmaninya juga ikut merasakan. Alam akhirat itu perpaduan antara jasad dan roh. Perpaduan. Maksudnya apa? Jika dia termasuk ahli surga, maka yang merasakan nikmat itu jasmaninya dan rohnya. Pak, apa memang surga itu jasmani dan roh? Iya. Iya. Surah apa itu? Al-Waqiah ya. Saya lupa nomor ayatnya. Tapi kalau buka Al-Quran, surah Al-Waqiah, halaman 2 dari surah Al-Waqiah paling bawah. Bahwa tulang belulang akan disusun kembali. Ya. Kedua, surah Al-Qiyamah ayat berapa? 4 ya, 4 dan 5. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Tuhanmu mampu menyusun kembali jari jemari yang sudah berserakan itu. Hadis Nabi juga mengatakan begitu. Maka akhirat itu perpaduan jasad dan roh. Kalau dia masuk surga, maka yang merasakan nikmat itu jasmani dan rohnya. Kayak apa nikmatnya itu? Orang di dunia aja udah nikmat kayak apa, cuma jasmani doang. Lalu bagaimana kalau roh juga merasakannya itu? Itulah surah 29 ayat 64. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguh kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang luar biasa. Hayawan, kata-kata mubalaghah. Kehidupan yang luar biasa, perpaduan jasad dan roh. Tapi kalau dia masuk neraka, yang merasakan azab itu jasmani dan roh. Kayak apa sakitnya? Jari ini di dunia mungkin putus, kepotong, gak sengaja, sakit. Yang merasakan jasmani. Tapi di dalam neraka yang merasakan sakit itu jasmani dan roh manusia. Maka kayak apa sakitnya itu? Sebaliknya nikmat yang merasakan roh dan jasmani, kayak apa nikmat itu?
Makanya surga adalah kehidupan yang luar biasa kata Allah. Hayawan, kehidupan yang gak ada duanya itu masih banyak berikutnya. Tempat ahli surga, tempat ahli neraka, dan kayak apa kehidupan masing-masing dari keduanya. Saya pikir ini butuh waktu lebih, ya, butuh waktu lebih. Tapi kita paling tidak menyelesaikan kehidupan akhirat adalah kehidupan perpaduan jasad dengan roh. Nikmat yang tidak ada duanya, tidak ada taranya. Azab yang tidak ada bandingannya. Abadi dalam kenikmatan surgawi, kekal dalam adab yang pedih, pilihannya selama kita di dunia. Siapa yang mengerti hakikat duniawi, dia akan abadi dalam kenikmatan surgawi. Siapa yang tenggelam dan tidak mengerti hakikat kehidupan duniawi, bersiaplah masuk ke dalam adab yang pedih. Wa na'udzubillah min dzalik.